Halo teman-teman, di video kali ini aku bakalan berbagi soal 8 pelajaran hidup yang aku ketahui di usia 20-an. Jadi karena di tahun ini, menjelang tahun ini aku akan OTW 21 tahun dan aku ada beberapa pelajaran soal kehidupan yang dimana itu yang aku rasain di sekitar rentang usia 19 sampai 20-an. Pelajaran hidup yang pertama, don't judge people by cover. Jadi aku punya pengalaman ketika waktu kelas 3 SMA, aku ikut salah satu tur lokal dan aku kayak punya mindset dimana anak IPS lebih buruk ketimbang anak IPA. Dan ternyata setelah kenal baik sama temanku yang ini, itu mematahkan pemikiran aku semua. Maksudnya mematahkan stereotip yang aku bikin sendiri. Dan teman aku ini yang dari EPS, dia tanda kutip jauh lebih berpengalaman ketimbang aku. Dan di situ aku kaget banget gitu. Kita nggak bisa ngejudge seorang hanya dari covernya doang, baik itu covernya buruk ataupun covernya baik, kayak gitu. Pelajaran hidup yang kedua, people comes and go. Setiap orang itu datang dan pergi, mau siapapun itu, mau teman, sahabat, pacar, atau siapapun itu, orang terdekat kita akan pergi. Mungkin dulu yang dulunya sefrekuensi, yang kayaknya sefrekuensi deket banget, tapi sekarang perlahan-lahan udah punya prioritas dan tujuan hidupnya masing-masing. Dan aku ngerasain banget apa yang teman-teman yang lagi nonton ini rasain juga, karena aku ngerasain juga bener-bener feels lonely and feels like that gitu. Pelajaran hidup yang ketiga, ekspektasi nggak sesuai sama realita. Oke, kalau kita ngomong ekspektasi itu, jadi ekspektasi semacam gambaran yang ada di pikiran kita, yang kita representasikan di kenyataan. Tapi selama rentang umur aku yang 19-20 itu, ternyata ekspektasi nggak sesuai dengan realita yang terjadi kayak itu. Seperti apa yang kita mau, tujuannya kita apa yang kita ingin capai, segala macam nggak terlalu sesuai sama realita yang terjadi kayak itu. Maksudnya ekspektasinya kita pengen A, tapi di realitanya malah kita dapat B. Dan di situ kita overthinking dan juga kecewa. Aku yakin teman-teman yang di sini ngerasain hal yang sama juga. It's okay, nggak apa-apa. Kamu nggak sendiri, teman-teman. Oke? Pelajaran hidup yang keempat, semua orang punya masalah masing-masing. Oke, jadi ngomong kayak gini karena memang tidak semua orang mau menceritakan masalahnya sendiri kepada orang lain yang nggak bisa dipercaya. Ya, semua orang punya masalahnya masing-masing. Mungkin masalah kita dan masalah orang lain itu punya pola yang mirip-mirip banget. Pasti ada pola yang mirip banget kayak itu, yang akhirnya kita jadi lebih related dan sefrekuensi sama dia karena masalah itu kayak gitu. Pelajaran hidup yang kelima itu hukum timbal balik atau karma. Jadi kalau kalian tahu itu, karma itu semacam hasil yang kita dapatkan ketika kita melakukan hal baik atau buruk. Jadi karma itu bisa datang saat ini, atau bisa di saat yang akan datang, atau di beberapa tahun kemudian kayak gitu. Jadi karma ini nggak usah aku jelasin lebih dalam, karena pasti udah teman-teman ngerasain dan ngerti maksudnya kayak gimana sih kayak gitu. Maksudnya karma ataupun hukum timbal balik ini,
Kalau kita misalkan baik, berarti kita dapat hal baik akan menghampiri kita, sedangkan buruk sama juga dengan hal buruk akan menghampiri kita. Apapun itu, baik itu pengalaman baik ataupun pengalaman buruk. Karena so far aku udah ngerasain sendiri. Oke? Pelajaran hidup yang keenam, jangan takut mencoba. Oke, sip, pada suara motor. Pelajaran hidup yang keenam itu jangan takut mencoba. Oke. Jadi buat teman-teman yang pengen mau mencoba apapun, silakan, jangan takut. Karena aku punya pengalaman dulu ketika ditawarin sama salah satu kakak tingkat. Di salah satu kakak tingkat ikut lomba, tapi aku tanda kutip nolak padahal udah ditawarin, dan akhirnya berapa bulan kemudian akhirnya aku sedih juga kenapa nggak aku terima ya gitu. Jadi silakan teman-teman mencoba apapun yang teman-teman suka, apapun itu, it's okay. Mau itu bakalan gagal ataupun bakalan berhasil ataupun bakalan seneng banget, semuanya dilakuin. Oke. Pelajaran hidup yang ketujuh, jangan peduli apa kata orang. Oke, bukan berarti apa kata orang itu nggak kita dengerin. Ya kita boleh dengerin apa kata orang, tapi itu difilter berdasarkan kritik atau saran. Kalau misalkan kritik, teman-teman, kritik bisa diterima dan saran pun juga bisa diterima kayak itu. Bukan berarti maksudnya apa kata orang yang melakukan hal buruk sama teman-teman kayak gitu, itu jangan dihirauin